Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iva, Kak Kirana, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Novi, Kak Iva, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua nih, cerah-cerah nih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa ketemu lagi nih. Dan masih bertemu di layar datar. Belum bisa ketemu secara offline ya. Ya. Semoga pandemi ini segera selesai ya, jadi kita bisa saling silaturahmi lagi. Udah kangen sama Kak Iva, Kak Kirana, pengen ketemu secara langsung. Amin. Ya, jadi gini Kak Iva, Kak Kirana, akhir-akhir ini kan ada sebuah berita yang cukup membuat resah gitu ya, membuat polemik gitu. Nah, kenapa saya ngundang Kak Iva sama Kak Kirana untuk kita meeting di Zoom ini, karena sebetulnya aku lagi pengen diskusi nih sama Kak Iva sama Kak Kirana gitu tentang polemik yang terjadi akhir-akhir ini. Aku yakin deh Kak Iva sama Kak Kirana pasti udah denger tentang berita yang rencana pelegalan investasi miras ya, yang ya meskipun alhamdulillah udah dibatalkan atau nggak jadi diresmikan gitu, tapi kan kemarin cukup menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah itu gimana nih Kak Iva sama Kak Kirana nih? Pengen ngajak diskusi nih sayanya nih. Iya kan, padahal kan negara kita kan mayoritasnya muslim ya Kak Novia. Dan sebagai muslim seharusnya kita juga udah tahu kalau miras atau khamr itu haram. Tapi kenapa masih sempat muncul ide gitu loh buat dilegalkan? Nah itu dia, akhirnya kan Masih aja dicari manfaat-manfaatnya ya. Kemarin tuh banyak banget yang mengemukakan orang-orang berpendapat kayak gini nih. Kan pajak penghasilannya lumayan tuh, besar untuk memberikan sumbangsih masukan untuk pemasukan uang kas negara. Terus ada lagi lah yang mengatakan itu permasalahannya sama orang Indonesianya yang memang harus didisiplinkan gitu. Dan dengan adanya legalitas ini, peredarannya itu bisa lebih teratur. Kan percuma juga daripada ilegal, mending juga legal. Kalau ilegal bisa oplosan dan segala macam yang membahayakan gitu. Duh, pusing lah mengikuti arah logikanya mereka itu ya. Ya Allah. Kalau mereka bukan muslim sih pantas ya. Ya alhamdulillahnya sih rencana itu dibatalkan ya, nggak jadi Kak Novi kok putus-putus ya Kak ya? Iya kah? Berkali-kali loh Kak. Serius, bentar. Nah itu tuh makanya kan yang menjadi polemik di masyarakat kan yang seperti itu kan gitu, sudah tahu hukumnya haram, tapi masih aja kayak dicari-cari alasannya supaya bisa dilegalkan gitu. Nah, atau gini aja deh Kak Iva, Kak Kirana, daripada kita bertiga bingung sendiri, kita diskusi nggak ada istilahnya nggak ada yang mencerahkan gitu kan. Gimana kalau kita undang Umu Jauza sama Ustazah Yesi buat gabung sama kita? Jadi saya udah ini sih, udah kontak beliau berdua dan insya Allah beliau berdua bisa untuk gabung sama kita malam ini. Gimana? Boleh Kak Novi. Oke ya, oke aku bentar. Oh, sudah menunggu mereka berdua, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum, Umu Jauza.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Saya mohon maaf ya, ini namanya belum saya ganti, tadi dipakai anak saya sekolah. Maaf ya, tadi ada pertemuan wali murid soalnya. Wah, Masya Allah. Maafan, Ini nggak apa-apa ya, namanya masih ada Jauzanya kok. iya. Nggak apa-apa, Saya sih. Gimana kabarnya dan Ustazah? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Akbar. Allah. Semangat sekali Bu Semangat Yesi, alhamdulillah. Ustazah Yesi. Ya ini udah alhamdulillah nih Umu Jauza sama Ustazah Yesi udah gabung sama kita. Jadi kita nggak galau lagi. Alhamdulillah. Jadi gini nih Umu Jauza, Ustazah Yesi, tadi kita bertiga ini sempat berdiskusi sebentar tentang polemik yang beberapa waktu terakhir ini terjadi tentang wacana pelegalan investasi miras itu loh ya, meskipun pada akhirnya alhamdulillah dibatalkan ya gitu, tapi kan ini cukup membuat polemik di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Sedangkan di satu sisi juga kita sebagai umat Islam insya Allah mayoritas dari kita juga tahu bahwa khamr atau miras atau alkohol itu kan sebetulnya dalam Islam sudah jelas hukumnya haram gitu. Dan sudah seharusnya juga kita nggak ragu tentang hal itu. Nah, kita mau nanya nih sama Umu Jauza sama Ustazah Yesi, sebagai seorang Muslim atau sebagai umat Islam tuh kita harus bagaimana menyikapi hal ini? Ya, benar ya Kak Novi ya, tadi yang sudah dijelaskan Kak Novi bahwa memang khamr itu kan haram ya. Alkohol, khamr, minuman keras, apapun itu namanya, itu adalah hukumnya haram. Nah, lalu bagaimana nih kita sebagai umat Islam terhadap perintah dan larangan Allah, yaitu kan khamr diharamkan dan berarti dilarang oleh Allah. Seperti juga dicontohkan ya Kak Novi oleh para sahabat ya, ketika syariat itu turun, mereka para sahabat itu bersikap sami'na wa ata'na. Jadi saya mendengar dan saya laksanakan. Nah, begitulah seharusnya sikap kita ya terhadap apa-apa yang memang Allah larang. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dicontohkan juga ketika para sahabat saat itu turun ayat ini, maksudnya turun ayat tentang khamr ya Kak Novi. Saat itu khamr itu jadi seperti minuman biasalah di kalangan mereka, kaum di Mekah gitu kan. Nah kemudian ketika di Madinah ya, saat itu ya, kemudian orang-orang Arab itu mereka biasa meminum itu dan turun ayat itu langsung, tidak kemudian dieman-eman gitu kan minumannya, tapi langsung dipecahkan, langsung dibuang dengan kendi-kendi, dipecahkan, apa-apa yang ada dibuang semua, karena ketika mereka paham tentang keharaman ya dari khamr ini, mereka langsung kayak merasa jijik gitu kan, langsung dibuang semuanya. Nah ini jadi langsung tidak kemudian masih di otak-atik gitu kan ya, langsung sami'na wa ata'na. Jadi ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya ya, agar Rasul itu memutuskan perkara, mereka langsung bersikap seperti itu. Nah ini karena memang para sahabat yang harus kita contoh, bagaimana para sahabat itu memiliki keimanan yang luar biasa ya, karena sangat meyakini bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta, Allah juga Sang Maha Pengatur.
Jadi seluruh aturannya Allah itu pasti yang terbaik untuk manusia. Dan Allah Maha Tahu juga akan kekurangan dan kelebihan manusia. Dan aturan Allah itu pas ya untuk manusia. Jadi salah satu ketika Allah melarang khamr itu salah satu penjagaan Allah terhadap akal manusia. Subhanallah ya, kalau kita lihat itu kan, ketika Allah melarang khamr, di situ Allah menginginkan akal kita itu tetap terjaga, tidak kemudian dirusak oleh minuman-minuman yang seperti itu. Begitu ya Kak Muhia. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustazah. Jadi seharusnya apapun perintah dari Allah, sikap kita tuh seharusnya menerima dan sami'na wa ata'na, begitu ya Ustazah. Ya, Kak Kirana ya, saya dengar dan saya laksanakan totalitas ya, tidak kemudian sami'na wa pikir-pikir. Saya mendengar dan saya pikirkan enggak ya, tapi langsung dijalankan gitu. Iya, Ustazah. Padahal sekarang aku punya pertanyaan buat Umi. Iya. Ya. Gantian. Gini, aku juga punya pertanyaan buat apa di Islam ini dijelasin nggak sih kenapa khamr atau miras ini haramnya itu kenapa gitu Iya. Gini ya kakak-kakak, Masya Allah, kayaknya ini kakak-kakak pada semangat ya pada kesempatan kali ini gitu ya, kayaknya bergeliat ini semangatnya untuk membahas Islam. Masya Allah, Alhamdulillah sekali ya. Memang dengan kondisi yang kemarin sempat terjadi ya gitu ya, ada wacana untuk melegalkan miras, kemudian memang pada akhirnya kemudian lampiran yang mengatur tentang legalitas miras itu kemudian dibatalkan, tetapi tidak serta-merta kemudian kita sebagai umat Islam itu menjadi merasa alhamdulillah sudah dibatalkan, tenang, tidak gitu ya. Karena apa? Karena kita memang masih melihat bahwasanya miras itu sendiri juga masih ada dan masih dijual di beberapa toko, atau kemudian juga masih mudah didapatkan oleh masyarakat gitu ya, itu masih dijangkau gitu. Jadi masih menimbulkan sebuah kekhawatiran, atau kemudian tadi juga sudah dibahas oleh Ustazah Yesi bahwasanya kalau sebenarnya itu suatu perkara yang haram, tapi kenapa kemudian itu masih menjadi perdebatan atau menjadi sebuah wacana gitu. Padahal sebagai umat Islam harusnya ketika hukum itu diberikan kepada kita, maka kita harusnya sami'na wa ata'na. Bahkan terkait dengan keharaman khamr itu sendiri juga sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Insyaallah akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Nah, di situ disebutkan ya ayyuhallazina amanu. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu ada seruan terkait dengan masalah khamr ini. Yang diseru itu siapa? Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya bahwa dia itu beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, qadar, gitu ya. Mereka percaya bahwasanya nanti itu kiamat akan
ada, neraka itu ada, surga itu ada. Gitu. Allah yang memberikan aturan, gitu ya, dia meyakini. Dan dia meyakini bahwasanya Rasulullah itu menurunkan kitab Al-Quran yang mengatur seluruh perilaku manusia diatur dengan kitab Al-Quran itu. Nah, orang-orang yang dia diseru ini itu bukan orang-orang yang lain yang tidak meyakininya. Gitu ya. Seperti misalnya Allah memanggil atau seorang mukmin ini ya, seorang yang beriman ini kita kemudian kita kita samakan misalnya seorang ibu yang sedang memanggil misalnya anaknya, gitu ya. Anaknya katakanlah ada 3, gitu ya. Misalnya satunya namanya Tiga, ada namanya Novi, ada namanya Iva, ada namanya Kirana misalnya. Misalnya Kirana ke sini, apakah kemudian yang datang itu Novi? Enggak, gitu ya. Yang diseru juga seperti itu. Gitu ya. Ini yang diseru, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bukan. Gitu. Hai orang yang beriman, gitu ya. Jadi kita ini siapa? Gitu. Kita termasuk orang yang beriman, bukan? Gitu ya. Kalau muslim itu termasuk orang yang beriman, bukan? Gitu. Kalau kamu merasa diri kamu beriman, maka termasuk orang yang dipanggil oleh Allah di sini, yang diseru oleh Allah di sini. Gitu. Di situ Allah mengatakan sekali lagi, innamal khamru. Ya, sesungguhnya khamru atau khamr atau minuman keras itu, gitu ya. Dan di sini juga disandingkan dengan perbuatan yang lain, gitu ya. Wal maisir, dan berjudi, gitu ya. Wal ansab, dan berkurban untuk berhala atau memberi suguhan untuk berhala, gitu ya. Wal azlam, gitu ya. Dan mengundi nasib dengan anak panah. Maka itu semua, gitu ya, termasuk di dalamnya minum khamr tadi itu termasuk di dalam aktivitas yang disebut oleh Allah sebagai atau dilaknat oleh Allah sebagai perbuatan yang rijsun atau perbuatan yang keji. Jadi jangan melakukan itu karena itu adalah perbuatan yang keji. Bahkan kemudian ditambahkan lagi oleh Allah, min amali syaitan, gitu ya. Dan itu juga adalah perbuatannya setan. Setan itu suka melakukan hal itu. Apakah kalian itu setan? Gitu ya. Yang suka mengerjakan aktivitas-aktivitas seperti itu, meminum khamr, maisir, ansab wal azlam, itu semua adalah aktivitasnya setan. Terlebih setan itu juga punya tupoksi, gitu apa? Dia itu akan melakukan kejahatan, mengajak manusia juga untuk melakukan kejahatan untuk mereka ajak bersama-sama masuk ke neraka. Itu sudah tupoksinya setan. Apakah kita termasuk orang-orang yang disebutkan menyerupai setan? Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Jadi kemudian diperintahkan dengan kalimat perintah, fajtanibuhu. Saya kalau di sini mesti belibet ya, gitu ya. Maka kemudian jauhilah amalan-amalan yang tadi, aktivitas-aktivitas yang tadi, khamr, maisir, ansab, wal azlam, itu semua harus tinggalkanlah. Kalau kamu meninggalkan itu semua, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Beruntung ini maknanya sangat luas sekali. Kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih baik. Kamu akan menjadi seorang hamba yang baik. Kamu akan beruntung. Di sisi lain kalian akan mendapatkan pahala. Nah, itulah yang kemudian kita diingatkan oleh Allah gitu ya, terkait dengan keharaman, dan ini adalah suatu perkara yang sangat jelas gitu ya. Perkara yang sangat jelas. Jadi tidak menjadi sebuah perdebatan kembali, tidak kemudian lantas menjadi sebuah
wacana gitu, ataukah kemudian diperdebatkan, masih diambil maslahatnya gitu. Apakah ada sisi maslahatnya di situ, kemudian itu masih menjadi bahan pertimbangan? Tidak. Itu khamr, itu haram, dan itu sudah pasti bahwa itu adalah haram dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Insya Allah itu. Ya, Kak Kirana ya. Ya Allah, terima kasih. Iya, Kak Kirana. Banyak kemarin juga kan beberapa pihak yang mengatakan bahwa jangan saklek dong, di sini kan nggak hanya masyarakat Islam saja, harus ada bentuk toleransinya dong. Lagi pula ini kan jangan menutup mata dari segala manfaatnya gitu. Jadi nggak sedikit pihak-pihak yang kemudian mengomentari bahwa investasi miras ini memiliki segudang manfaat begitu. Salah satunya itu untuk menggenjot pariwisata. Nah, pariwisata ini itu juga tidak bisa terelakkan dengan pengadaan homer ini tadi. Jadi masa iya mau mendukung pariwisata tapi nggak mau membuka keran investasi homer, kan nggak seru gitu ya istilahnya. Nah, sementara di sini pajaknya yang dihasilkan lumayan loh untuk membantu keuangan negara, istilahnya seperti itu. Bagaimana dengan pihak-pihak yang berkomentar seperti itu? Ya, begini ya, Kak Iva ya, bahwa sebenarnya kita harus melihat mendudukkan khamr itu gitu ya sebagai sebuah pendapatan. Segala sesuatu yang haram itu sudah pasti haram gitu ya. Mengambil maslahatnya, kita tidak akan kemudian mendapatkan keuntungan. Tetap kita akan kemudian rugi gitu ya. Dan lebih banyak mudorotnya, saya katakan lebih banyak mudorotnya. Kenapa? Karena kalau di efeknya itu tidak sekedar bagi orang yang bagi orang yang meminumnya semata, tapi akibat yang ditimbulkan, gitu ya, akibat yang ditimbulkan dari efek mabuknya itu juga sangat bahaya sekali, gitu. Nah, kalau kemudian dilihat berapa sih penerimaan dari miras ini, insya Allah bisa dilihat di situ ya, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya untuk membantu, gitu ya, untuk membantu pendapatan negara, terlebih hutang negara itu sangat banyak sekali, besar sekali, gitu ya, ratusan triliun, gitu ya. Tapi ternyata sumbangan yang diberikan dari pendapatan miras itu cuman 0,09% gitu ya dari hutang, jadi sangat sedikit sekali, sedangkan kemudorotannya itu lebih besar. Kemudorotannya lebih besar. Nah, padahal gitu ya, padahal kita sebagai umat Islam gitu ya, masih banyak lahan yang bisa kita manfaatkan kalau memang benar-benar kita itu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Hampir di seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu Allah memberikan berkah, yaitu apa gitu ya, negeri yang sangat subur gitu ya, terus kekayaan alam yang melimpah gitu, kekayaan laut yang masya Allah tidak akan pernah habis walaupun kemudian diambil terus-menerus gitu ya, dan sangat mengenaskan sekali. Padahal justru hampir katakanlah misalnya di sini ya di Indonesia itu kekayaan lautnya itu sangat melimpah, ya, tapi sangat mengenaskan kalau kemudian justru kita hanya mau makan ikan-ikan yang sangat sederhana, tidak pernah merasakan ikan-ikan yang mahal, entah ikan itu diambil siapa, masya Allah gitu ya. Itu baru kekayaan laut. Belum lagi kemudian tambang emas gitu ya, yang kemudian justru investasinya lebih besar ke asing gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang memang mengenaskan, padahal di dalam Islam sendiri diatur gitu ya. Masalah ekonomi ini bagaimana kemudian itu bisa menunjang pendapatan negara, karena memang negara itu ketika negara itu kaya gitu ya, maka pendapatan terhadap di dalam negara itu juga sangat besar. Diatur di dalam Islam
Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad, al-muslimuna syuraka'i fi salasin, fil kala'i wal ma'i wan nar, gitu ya. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput. Padang rumput itu adalah lahan yang sangat luas, gitu ya. Terus kemudian air, gitu ya. Mata air dan sebagainya yang sangat tidak pernah kering, kemudian api. Nah, ini semua dikelola oleh negara, gitu ya, dikelola oleh negara dan kemudian diambil maslahatnya, gitu ya, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Jadi sebenarnya kita kita atau kaum muslimin dimanapun berada itu bisa kemudian merasakan kemaslahatannya, tidak perlu sampai kemudian berhutang ke luar negeri, gitu ya. Cukup dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di negerinya itu, dan tidak perlu memanfaatkan sesuatu yang haram di dalam mengatasi masalah pendapatan negara ini. Insya Allah itu ya, Kak Iva. Masya Allah. Mantap ya hanya demi ya Allah keuntungan yang tidak seberapa tapi kerusakan yang ditimbulkan, subhanallah, gitu ya. Baca gak kakak-kakak kemarin itu berita tentang bagaimana dampaknya orang-orang yang sudah kecanduan sama Homer, minum Homer, yang sampai menyetubuhi, nauzubillah min dzalik, memperkosa. Astagfirullahaladzim. Kemarin malah saya baca tuh ada berita apa aja, Kak? Ini kan kemarin ada ini ya yang pengaruh miras sampai anak tega menghamili ibu kandung. Terus ada lagi remaja 15 tahun perempuan ya, dia setelah dicekoi miras kemudian diperkosa oleh 4 laki-laki. Astagfirullah, kadang baca judulnya aja sampai nggak bisa ngomong. Terus yang lebih ini lagi ada lebih miris lagi nih, sampai ya Allah, ini ada berita tentang seorang ayah, kan peran seorang ayah itu kan harusnya melindungi anak perempuannya ya kan, Novia. Tapi ini karena pengaruh miras, 2 orang ayah ini memerkosa putri kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Hanya demi keuntungan yang kecil tapi kerusakan yang ditimbulkan luar biasa besar ya.